Sebuah kalimat baru saja diucapkan, dan kalimat itu berpotensi mengubah total peta kekuatan MotoGP untuk tahun-tahun mendatang. Ini bukan sekedar rumor, bukan lagi desas-desus. Marc Marquez, sang juara dunia 9 kali, dilaporkan telah membuat sebuah keputusan besar bahkan sebelum satu road pun berputar di musim 2026. Keputusan yang disinyalir akan mengunci pergerakan seluruh pembalap top di grid. Untuk memahami betapa masifnya dampak pernyataan ini, mari kita putar waktu sedikit ke belakang. Keputusan gila Marc Marquez meninggalkan zona nyaman di Honda, meninggalkan kontrak ratusan miliar rupiah, adalah sebuah pertaruhan terbesar dalam sejarah olahraga ini. Banyak yang bilang itu adalah bunuh diri karir, tapi lihat apa yang terjadi. Di atas monster Desmosedici GP pabrikan Ducati, Marquez kembali menjadi alien. Musim 2025 menjadi panggung pembantaian. Dikabarkan ia menyapu bersih 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint race. Gelar juara dunia ke-9 dikunci begitu cepat di Motegi, Jepang, saat musim bahkan masih menyisakan 5 seri balapan. Sebuah dominasi brutal yang membungkam semua keraguan. Dan kini, di puncak kekuasaannya, dalam acara presentasi tim Ducati Lenovo untuk musim 2026 di Madonna di Campiglio, Italia, di tengah kilatan kamera dan senyum penuh percaya diri, Marquez kembali melempar bom waktu. Di hadapan media seluruh dunia, Marquez dengan santai menyatakan keinginannya untuk bertahan bersama Ducati hingga era baru 2027. Sebuah sinyal kuat, sebuah kode keras bagi para rival. Jika Anda melihat karir saya, kata Marquez, ketika saya berada di PIM di mana saya merasa nyaman, cepat, dan semuanya berjalan baik, saya mencoba untuk tidak pindah. Pernyataan ini seolah menjadi angin surga bagi para Ducatisti, namun menjadi mimpi buruk bagi pabrikan lain yang diduga sudah menyiapkan penawaran gila untuk membajak sang alien. Namun, disinilah drama sesungguhnya dimulai. Marquez menambahkan satu kalimat kunci yang paling penting. Ia mengaku, hingga detik ini, belum ada kesepakatan apapun yang tercapai. Ia ingin melangkah setahap demi setahap. Disinilah kita harus membaca apa yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Konteks terbesarnya adalah revolusi regulasi MotoGP 2027. Ini adalah tombol riset raksasa bagi seluruh pabrikan. Mesin akan turun dari 1000 cc menjadi 850 cc. Aerodinamika akan dipangkas habis-habisan, dan semua ride height serta whole shot device akan dilarang. Artinya, dominasi Ducati saat ini tidak memiliki jaminan mutlak akan berlanjut. Siapapun bisa menjadi raja baru, dan siapapun bisa terpuruk. Marquez, dengan kecerdasan dan pengalamannya, memahami ini lebih dari siapapun. Ia mengakui bahwa di situasi seperti ini, seorang pembalap harus mengikuti instingnya. Dan kemudian, boom, pernyataan paling mengejutkan itu keluar dari mulutnya. Beberapa pembalap sudah membuat keputusan sebelum balapan pertama dimulai, dan saya termasuk salah satunya. Paddock langsung gempar. Apa maksudnya? Menurut sumber-sumber yang beredar di media Eropa, ini bukan lagi sekedar negosiasi. Disinyalir Marquez dan Ducati telah mencapai sebuah kesepakatan prinsip, sebuah pra-kontrak yang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Beredar kabar bahwa kesepakatan ini akan mengikat Marquez dengan Ducati hingga akhir 2028, menjadikannya ikon utama proyek mereka di era mesin 850 cc. Sementara Paddock dibuat panas oleh manuver Marquez di belahan dunia lain, tepatnya di Jakarta, Indonesia, sebuah revolusi lain tengah dimulai. Yamaha, pabrikan yang tertidur dan terluka, akhirnya bangkit dari tidurnya. Di hadapan ribuan fans fanatik Indonesia, Monster Energy Yamaha resmi meluncurkan tim 2026 mereka. Bukan sekedar livery baru, tapi sebuah deklarasi perang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern MotoGP, Yamaha secara resmi meninggalkan filosofi mesin inline-4 legendaris mereka dan beralih ke konfigurasi mesin V4. Sebuah langkah yang diklaim sebagai titik awal revolusi teknis Yamaha. General Manager Yamaha Racing, Takahiro Sumi, menegaskan bahwa ini adalah fondasi jangka panjang. Paolo Pavesio, Direktur Pelaksana, menambahkan bahwa memilih Indonesia sebagai lokasi peluncuran adalah pesan bahwa mereka kembali ke akar, ke basis penggemar terbesar mereka, untuk memulai era baru ini. Fabio Quartararo, sang El Diablo, yang masa depannya bersama Yamaha sempat dipertanyakan, kini menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Indonesia adalah tempat sempurna untuk memulai perjuangan, katanya. Baginya, semangat fans di Jakarta adalah bahan bakar emosional. Ia siap bertarung kembali. Alex Rins, rekan setimnya, juga menyuarakan optimisme yang sama, berjanji membawa energi dari para penggemar hingga ke lintasan. Pergantian ke mesin V4 ini bukan hal sepele.
Ini adalah perubahan total DNA motor M1. Yamaha mencoba meniru formula sukses Ducati, KTM, dan Aprilia, yang semuanya menggunakan mesin V4. Mereka mencari solusi atas masalah-masalah kronis, seperti kurangnya tenaga dan cengkraman ban belakang yang membuat Quartararo frustrasi selama bertahun-tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah revolusi ini datang pada waktu yang tepat atau justru sudah terlambat? Kini, mari kita hubungkan dua benang merah besar ini. Pernyataan Marquez di kubu Ducati menciptakan gelombang kejut internal yang luar biasa. Bagaimana perasaan Francesco Pecco Bagnaia? Setelah susah payah meraih 2 gelar juara dunia, ia harus berbagi garasi dengan predator paling mematikan di grid. Sumber internal Ducati yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa meskipun di luar terlihat harmonis, tensi di dalam garasi sangat tinggi. Pecco tahu, jika Marquez bertahan, maka status pembalap nomor 1 di tim akan selalu diperebutkan setiap pekannya. Ini bukan lagi sekadar rekan setim, ini adalah rival terberat yang tidur di sebelah garasinya. Lalu ada Jorge Martin dan Pedro Acosta, dua talenta muda luar biasa yang juga mengincar kursi pabrikan Ducati. Manuver Marquez ini seolah menutup pintu bagi mereka. Akankah mereka pasrah menunggu, atau justru ini akan memicu eksodus besar-besaran ke pabrikan lain? KTM dan Aprilia pasti sudah siaga dengan buku cek mereka. Dan jangan lupakan hantu masa lalu yang terus membayangi. Target utama Marquez di musim 2026 sangatlah jelas, meraih gelar MotoGP ke-8. 1 gelar lagi untuk melampaui rekor musuh bebuyutannya Valentino Rossi. Ini bukan lagi soal trofi, ini adalah soal warisan, soal siapa yang berhak menyandang status the greatest of all time. Setiap kemenangan Marquez akan menjadi pukulan telak bagi legasi The Doctor. Rivalitas mereka yang dikira sudah padam setelah Rossi pensiun, kini kembali menyala dalam bentuk perburuan rekor abadi. Melihat ke depan, ada 2 skenario besar yang bisa terjadi. Skenario pertama, Marquez benar-benar menandatangani kontrak jangka panjang dengan Ducati. Ini akan menciptakan sebuah dinasti baru, sebuah era dominasi merah yang mungkin akan melampaui era keemasannya bersama Honda. Pertanyaannya, apakah Ducati mampu mengelona 2 matahari dalam 1 garasi tanpa meledak? Skenario kedua, dan ini yang paling liar. Semua ini hanyalah permainan catur dari Marquez. Ia menggunakan Ducati untuk menaikkan nilai tawarnya, sambil diam-diam melihat proyek pabrikan mana yang paling menjanjikan untuk era 850cc 2027. Apakah KTM dengan kekuatan finansial Red Bull bisa menggodanya? Atau mungkin Yamaha dengan proyek V4 barunya secara mengejutkan berhasil menciptakan motor pemenang dan melakukan manuver transfer paling mustahil dalam sejarah? Bagi Yamaha, musim 2026 adalah pertaruhan hidup dan mati. Jika mesin V4 mereka gagal total, bukan tidak mungkin Fabio Quartararo akan pergi. Kehilangan Quartararo akan menjadi pukulan telak yang bisa membuat Yamaha terpuruk lebih dalam. Namun jika V4 ini berhasil, Yamaha akan kembali menjadi kekuatan yang menakutkan, siap menantang hegemoni Ducati. Padok MotoGP kini berada di ujung tanduk, menunggu langkah sang raja, Marc Marquez, sambil mengawasi revolusi besar dari raksasa biru yang terbangun, Yamaha. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Ducati akan menjadi pelabuhan terakhir dalam karir legendaris Marc Marquez? Ataukah akan ada kejutan besar jelang era 2027? Dan mampukah revolusi mesin V4 Yamaha mengembalikan mereka ke puncak kejayaan? Tuliskan semua teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan analisis tajam seperti ini. Dan yang paling penting, subscribe channel Gala Speed News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan berita paling panas, paling pedas, dan paling update dari dunia MotoGP. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.